Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas kimia dasar C dengan dosen pengampu Ibu Siti Aminah akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia. Pertama-tama, saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2119103010113. Kemudian Muhammad Bintang Alfat 2119103011055. Kemudian saya sendiri Nanda Melgias Ayu Permata dengan NIM 2119103011081. Dan yang terakhir yaitu Raihan Jagi Maulana Rahman dengan NIM 2119103011141. Berikut ini yaitu sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua yaitu reaksi kesetimbangan, yang ketiga yaitu konstanta kesetimbangan, yang keempat yaitu konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait, kemudian yang kelima makna konstanta kesetimbangan, yang keenam pergeseran kesetimbangan, dan yang terakhir yaitu penerapan kesetimbangan kimia. Untuk submateri yang pertama dan kedua akan saya presentasikan. Untuk pendahuluannya, reaksi satu arah atau irreversible atau reaksi tidak dapat balik adalah reaksi yang terjadi pada satu arah dan produknya tidak dapat kembali menjadi reaktan. Reaksi bolak-balik atau reversible atau reaksi dapat balik adalah reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam waktu bersamaan. Dalam reaksi bolak-balik, produk dapat berubah menjadi reaktan, dan reaktan dapat berubah menjadi produk. Pada kesetimbangan kimia, hanya ada penyebutan zat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah yang berlawanan arah, menyatakan reaksi maju ke kanan dan reaksi balik ke kiri. Reaksi bolak-balik sempurna terjadi dalam sistem tertutup karena tidak terjadi penambahan atau pengeluaran zat, keluarnya panas atau kalor dari sistem, hilangnya gas yang terbentuk, dan sebagainya. Reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap, ketika laju reaksi maju, V1 sama dengan laju reaksi balik V2. Pada kesetimbangan kimia, ikatan akan terputus atau terbentuk seiring dengan maju mundurnya atom di antara molekul reaktan dan produk. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis, karena walaupun keadaan sudah setimbang, reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau molekul. Reaksi mikroskopis tidak tampak karena F1 sama dengan F2, sehingga seakan-akan reaksi sudah berhenti. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen atau satu wujud atau satu fase. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen atau lebih dari satu fase. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain, dan reaksi baliknya adalah kesetimbangan asosiasi atau pembentukan. Derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol terdisosiasi bereaksi dengan jumlah mol zat sebelum terdisosiasi mula-mula. Untuk rumusnya yaitu alfa sama dengan jumlah zat terdisosiasi dibagi jumlah zat awal. Derajat disosiasi nilainya berkisar
0 alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jika nilai alfa sama dengan 0, maka tidak ada penguraian. Jika nilai alfa sama dengan 1, maka zat terurai seluruhnya. Jika nilai alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka zat terurai sebagian atau setimbang. Untuk submateri berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesetimbangan. Menurut Goldberg dan Weinz yang menjelaskan hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Konstanta kesetimbangan terdiri atas dua macam, yaitu konstanta konsentrasi dan konstanta tekanan. Perbedaannya adalah konstanta konsentrasi atau Kc dipengaruhi oleh konsentrasi, sedangkan konstanta tekanan atau Kp dipengaruhi oleh tekanan. Lalu selanjutnya yaitu ada persamaan konstanta kesetimbangan, yaitu rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk rumusnya ini dari Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dari koefisiennya C dikali D dengan koefisiennya D dibagi konsentrasi A dengan pangkat koefisiennya A dan dikali B dengan pangkat koefisiennya B. Persamaan di atas adalah rumus dari konsentrasi dari konstanta konsentrasi. Konstanta kesetimbangan akan berubah bila suhu diubah dan tetap bila suhu tidak berubah. Yang pertama ada pada reaksi endotherm, nilai konstantanya berbanding lurus dengan suhu. Lalu yang kedua pada reaksi exotherm, nilai konstantanya berbanding terbalik dengan suhu. Konstanta konsentrasi atau Kc dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasi zatnya 0. Karena zat padat dan cair tidak memiliki konsentrasi. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Konstanta tekanan atau Kp dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas, maka pangkat tekanannya zatnya hanya 0. Karena zat selain gas tidak memiliki tekanan. Untuk contoh konstanta tekanan bisa dilihat pada di bawah ini. Tekanan parsial atau Px bisa dituliskan dengan rumus berikut. Px sama dengan mol gas X dibagi mol gas total dikali P total. Yaitu suatu konstanta dapat disesuaikan dengan pangkat konsentrasi maupun pangkat tekanan. Selanjutnya ada hubungan konstanta konsentrasi atau Kc dengan konstanta tekanan atau Kp. Hubungannya adalah melalui persamaan Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. R sendiri adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082 atm per mol K. Dan T sendiri adalah suhu dalam satuan Kelvin. Untuk delta N sendiri adalah selisih jumlah koefisien zat di kanan dengan jumlah koefisien zat di kiri. Untuk contoh soal bisa dilihat sebagai berikut. Pada reaksi kesetimbangan berikut. Yang pertama ada 2NO dalam gas ditambah dengan O2 gas. Lalu terdapat reaksi kesetimbangan menjadi 2NO2 gas. Mempunyai harga konstanta konsentrasi sebesar 0,25 pada suhu 17 derajat. Yang ditanya adalah berapa harga konstanta tekanan reaksi tersebut pada suhu yang sama. Dari persamaan di sini bisa dilihat bahwa untuk mencari delta N-nya yaitu koefisien yang kanan dikurang dengan koefisien yang kiri yaitu 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Sedangkan untuk Kp-nya sendiri adalah langsung bisa dicari dengan persamaan yang tadi yaitu yang persamaan yang tadi sehingga didapat Kp sama dengan 0,25
yaitu konstanta konsentrasi atau Kc-nya dikali dengan R atau tetapan gas, lalu dikali dalam kurung suhu ini dalam satuan Kelvin, maka ditambah 273 dan pangkatnya min delta N ini yaitu min 1 sehingga didapat 1,05 dikali 10 pangkat min 2. Yang keempat ada konstanta kesetimbangan antar reaksi terkait. Reaksi kesetimbangan yang berkaitan nilai konstanta kesetimbangannya dapat berubah menurut ketentuan-ketentuan berikut. 1. Jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Lalu yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali faktor N, maka harga Kc dimangkatkan N. Lalu yang ketiga, jika reaksi-reaksi yang berkaitan dijumlah, maka harga Kc total adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlah. Nah, ini contohnya nilai Kc reaksi A plus B bolak-balik E plus F yang melalui tahap berikut. Hasil Kc-nya adalah 3,5 dikali 2 kali 1,5 sama dengan 10,5. Yang kelima ada makna konstanta kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dapat menunjukkan seberapa jauh suatu reaksi tuntas. Nilai Kc dan Kp ditentukan dengan konsentrasi atau tekanan zat-zat di sebelah kanan sebagai pembilang dan konsentrasi atau tekanan zat-zat di sebelah kiri sebagai penyebut. Nilai Kc dan Kp yang besar menunjukkan reaksi ke kanan hampir berlangsung tuntas atau sempurna. Jumlah zat di kanan besar dan di kiri kecil. Contohnya pada ini. Dapat dikatakan reaksi menghasilkan banyak XY, X2 dan Y2 jumlahnya sedikit, sehingga berlangsung tuntas karena nilai Kc-nya besar. Nilai Kc dan Kp yang kecil menunjukkan reaksi ke kanan tidak berlangsung tuntas. Jumlah zat di kiri besar dan di kanan kecil. Dapat dikatakan reaksi hanya menghasilkan sedikit AB. A dan B jumlahnya banyak, sehingga reaksi tidak tuntas karena nilai Kc-nya kecil. Tetapan kesetimbangan juga dapat meramalkan arah reaksi. Bila seluruh zat di kiri dan kanan dicampurkan, maka reaksi harus berlangsung dan dapat dilakukan dengan mengecek kuensi reaksi atau QC. Kuosien reaksi adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta kesetimbangan Kc. Makna nilai kuosien reaksi. Jika QC sama dengan Kc, berarti reaksi setimbang. Jika QC lebih kecil daripada Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kanan sampai setimbang. Jika QC lebih besar daripada Kc, berarti reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Nah, ini ada contohnya. Diketahui reaksi X2G plus Y2G menghasilkan 2XYG memiliki Kc sebesar 1 dikali 10 pangkat min 2. Pada suatu percobaan dicampurkan 2 mol X2, 2 mol Y2, dan 3 mol XY dalam ruang bervolume 10 liter. Apakah campuran itu setimbang? Bila tidak, ke arah mana reaksi yang berlangsung spontan? Berapakah konsentrasi X2 dan XY setelah mencapai kesetimbangan? Nah, ini ada jawabannya ya. Ternyata QC lebih besar dibanding Kc, tidak setimbang. Maka agar setimbang, zat di kiri harus ditambah atau zat di kanan harus berkurang, sehingga reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Nah, ini ada keadaan reaksi ya. Ini ada X2G plus Y2G. Hasilnya X2G mula-mula 0,2 M. Ini 0,2 M, ini 0,3. Yang hasilnya itu 0,2 plus A, 0,2 plus A,
3 min 2A. Agar reaksi setimbang, berarti kita harus membuat kuosien reaksi nilainya menjadi sama dengan Kc. Nah, ini contohnya bisa lihat berikutnya ya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor konsentrasi salah satu reaksi. Faktor diperbesarnya itu ke arah lawan kanan, faktor diperkecilnya ke diri sendiri ke kiri. Faktor yang kedua ada konsentrasi larutan dan konsentrasi atau tekanan gas total. Faktor diperbesarnya itu karena ke arah ruas dengan jumlah koefisien terkecil. Faktor diperkecilnya itu ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Yang ketiga ada faktor volume gas dan larutan. Faktor diperbesarnya itu ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Faktor diperkecilnya itu ke arah ruas dengan jumlah koefisien terkecil. Yang terakhir ada suhu, ke arah reaksi endoterm, faktor diperbesarnya, lalu faktor diperkecilnya ke arah reaksi eksoterm. Konsentrasi larutan dan volume. Larutan saling berbanding terbalik. Konsentrasi dapat diperkecil dengan menambah volume pelarut, dan konsentrasi dapat diperbesar dengan mengurangi volume pelarut. Konsentrasi larutan dan volume. Larutan saling berbanding terbalik. Konsentrasi dapat diperkecil dengan menambah volume pelarut, dan konsentrasi dapat diperbesar dengan mengurangi volume pelarut. Konsentrasi per reaksi dapat diubah dengan 1. Mengubah jumlah zat salah satu reaksi, parsial atau seluruhnya. 2. Menambah zat yang dapat mengikat per reaksi sehingga reaksi berkurang. Yang ketiga, menambah air sebagai pelarut atau penambah volume. Berdasarkan ketampakan zat pada reaksi, kesetimbangan 1 bergeser ke kiri apabila warna zat di sebelah kiri lebih dominan, jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, bergeser ke kanan apabila warna zat di sebelah kanan lebih dominan, jumlahnya banyak. Pergeseran kesetimbangan. Azaz Le Chatelier menjelaskan bagaimana terjadinya pergeseran kesetimbangan. Bila suatu kesetimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Pergeseran kesetimbangan tidak mengubah nilai Kc dan Kp, kecuali suhu pada sistem kesetimbangan berubah. Konsep pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dikatakan bergeser ke kiri apabila zat di kiri bertambah atau zat di kanan berkurang. Kesetimbangan dikatakan bergeser ke kanan apabila zat di kanan bertambah atau zat di kiri berkurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Masuk, melanjutkan. Jika konsentrasi salah satu reaksi atau larutan ditambah, reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut dan kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Jika konsentrasi salah satu reaksi atau larutan dikurang, reaksi sistem adalah menambah komponen tersebut. Keseimbangan bergeser ke diri sendiri. Jika konsentrasi larutan total ditambah atau volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika konsentrasi larutan total dikurang atau volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke ruas yang koefisiennya lebih besar. Catatan, koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat larutan saja untuk sistem larutan. Tekanan dan volume gas saling berbanding terbalik. Tekanan dapat diperkecil dengan menambah volume gas, dan tekanan dapat diperbesar dengan mengurangi volume gas. Jika tekanan gas diperbesar atau volume gas diperkecil, kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan gas diperkecil atau volume gas diperbesar, kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Catatan, koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat gas saja untuk sistem gas. Suhu menggeser kesetimbangan dengan yang pertama, jika suhu dinaikkan, sistem akan menurunkan suhu dan keseimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, sistem akan menaikkan suhu dan keseimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Katalis. Katalis mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi reaksi. Oleh karena itu, katalis mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik, sehingga mempercepat keadaan setimbang, namun tidak menggeser atau mengubah komposisi keseimbangan. 7. Penerapan kesetimbangan kimia.
Dalam industri, reaksi keseimbangan dibuat sedemikian rupa sehingga menggeser keseimbangan ke arah produk dengan cara sesederhana mungkin dan efisien mungkin. Pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch yang optimum dilakukan menurut reaksi tersebut. Yang pertama, katalis yang digunakan adalah serbuk Fe. Kedua, suhu dibuat tinggi. Sebenarnya keseimbangan akan bergeser ke kanan bila suhu dibuat rendah. Akan tetapi, katalis hanya bekerja pada suhu tinggi sehingga tidak dibuat rendah. Yang ketiga, tekanan dibuat tinggi agar keseimbangan bergeser ke kanan. NH3 bertambah. Tekanan dibuat tinggi. Selain itu, untuk mengurangi reaksi balik, amonia yang berbentuk segera dipisahkan. Pembuatan asam sulfat menurut proses kontak dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, pembakaran belerang. Yang kedua, oksidasi belerang dioksida menjadi belerang trioksida. Yang ketiga, pelarutan belerang trioksida dalam asam sulfat pekat menjadi asam pirosulfat. Yang keempat, asam pirosulfat direaksikan dengan air menjadi asam sulfat pekat. Tahapan yang utama adalah tahapan kedua yang mengandung reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan pada pembuatan asam sulfat menurut proses kontak yang optimum setelah diteliti adalah dilakukan dalam suhu sekitar 500 Celcius, tekanan normal 1 atm, dan dengan katalis P25. Alasan dari perlakuan di atas antara lain, yang pertama, seharusnya suhu dibuat rendah agar menggeser keseimbangan ke kanan. Namun, menurut proses ini dibuat tinggi. Hal ini dilakukan karena reaksi berlangsung dengan baik pada suhu tinggi dibanding pada suhu rendah. Yang kedua, selain itu, suhu tinggi dapat mengaktifkan kerja katalis P2O5 sehingga mempercepat keadaan setimbang. Yang ketiga, seharusnya tekanan diperbesar. Namun pembesaran tekanan tidak seimbang dengan hasil yang memadai, sehingga tekanan normal 1 atm yang digunakan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.